Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 09 10 58 14 20 018. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang merancang dan mengelola pemasaran jasa. A. Merancang dan mengelola jasa. Ketika perusahaan produk merasa semakin sulit untuk membedakan produk fisik mereka berpaling ke diferensiasi layanan. Banyak pada kenyataannya menemukan keuntungan yang signifikan dalam memberikan layanan yang unggul. Apakah itu berarti pengiriman yang tepat waktu, jawaban yang lebih baik, dan lebih cepat dari pertanyaan, atau resolusi yang lebih cepat dari keluhan? Penyedia layanan terbaik tahu keunggulan tersebut dengan baik dan juga bagaimana cara untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. B. Mengelola merek jasa. A. Mendiferensiasi jasa. Tetapi tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan berbagai cara pada industri penerbangan. Berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual, layanan telepon dari udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. B. Menyusun strategi merek jasa. 1. Pemilihan unsur merek. Ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada khusus ini, nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting. Unsur merek lain atau logo, simbol, karakter, dan slogan juga mampu membangun kesadaran akan merek dan citra merek. Karena produk fisiknya tidak muncul, fasilitas fisik atau rancangan lingkungan, tempat penerimaan tamu, baju seragam, materi bangunan menjadi sangat penting. Penetapan dimensi citra atau image. Asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya, dan kepantasan untuk disukai. Yang ketiga, perancangan strategi pemerekan. Jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Hilton Hotels memiliki portofolio merek yang meliputi Hilton Garden Inn yang membidik para pelancong bisnis yang berkantong tipis. C. Tingkat merek jasa. Upaya untuk membangun suatu merek yang kuat sudah pasti juga relevan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Bahkan, karena sifat jasa yang intangible, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, maka upaya untuk membentuk merek yang kuat dari perusahaan jasa sudah pasti sangat penting atau bahkan lebih kalah penting. Perusahaan jasa yang memiliki merek yang kuat akan mendorong pelanggan untuk memilih merek mereka karena menawarkan value dan risiko yang lebih rendah bila memilih merek yang kuat. D. Adapun perilaku konsumen jasa. 1. Memahami model 3 tahap konsumen jasa. 2. Mempelajari bagaimana para konsumen mengevaluasi dan memilih sejumlah penawaran jasa dan mengapa mereka mengalami kesulitan dalam mengevaluasi jasa. Yang ketiga, mengetahui resiko yang dirasakan para pelanggan dalam membeli jasa serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi persepsi resiko para konsumen. Yang keempat, memahami bagaimana para pelanggan membentuk ekspektasi terhadap jasa dan berbagai komponen dari ekspektasi tersebut. 5. Membedakan pengalaman para pelanggan dan
mengevaluasi perbandingan antara jasa berkontrak tinggi dan berkontrak rendah. Yang keenam, mengenali model-model Servation dan memahami interaksi-interaksi yang bersama-sama menciptakan pengalaman jasa. Yang ketujuh, memperoleh wawasan dengan memandang bahwa transaksi interaksi jasa adalah suatu bentuk teater. Yang kedelapan, mengetahui bagaimana teori peran dan naskah dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami jasa. Yang terakhir, mengetahui bagaimana para pelanggan mengevaluasi jasa dan hal-hal yang menentukan kepuasan mereka. Desain jasa. Sistem pengoperasian dan penyampaian jasa dibutuhkan agar operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.